Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam acara pelajaran bahasa Arab. Sekarang kita akan mempelajari tentang tashrif al-lughawi fi fi'lil madhi. Sebelum kita memasuki tashrif lughawi fi fi'lil madhi, maka kita akan mempelajari dulu beberapa faktor atau definisi daripada tashrif lughawi, terus pembagiannya, barulah kita masuk menuju tashrif lughawi. Makna daripada tashrif lughawi adalah perubahan subjek pada kata kerja. Misalnya, Ahmad yaktubu, kemudian berubah menjadi subjeknya adalah anta. Maka kita merubah dari kalimat yaktubu menjadi taqatubu. Demikian juga ketika subjek yang menjadi saya atau ana, maka berubah dari yaktubu menjadi aktubu. Inilah makna daripada tashrif lughawi, yaitu perubahan subjek pada kata kerja. Pembagian tashrif lughawi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tashrif lughawi pada fi'lul madhi, yang kedua fi'lul mudhari', dan yang ketiga adalah fi'lul amri. Sekarang kita akan memasuki tashrif lughawi fi'lul madhi. Untuk lebih memudahkan, bentuk tashrif lughawi fi'lul madhi itu terbagi menjadi 5 kelompok dari 14 bentuk kata ganti. Maka sebelum memasuki 5 kelompok tersebut, kita akan melihat kata ganti apa saja atau mengulang kata ganti atau dhamir apa saja yang pernah kita pelajari. Oke. Kata ganti terdiri daripada 14 bagian yang bersifat muzakkar dan bersifat muannas. Nah, kita akan awali pertama kali yang bersifat mufrad. Mufrad itu tunggal, musanna itu 2, jamak itu lebih daripada 2, 3 ke atas. Oke. Dhamir untuk muzakkar yang bersifat mufrad, pertama adalah huwa, lawannya yang bersifat muannas adalah hiya. Untuk yang musanna atau 2, jumlahnya 2, yaitu bahasa Arabnya huma, baik itu muzakkar ataupun muannas. Yang berbentuk jamak untuk muzakkar hum, sedangkan yang berbentuk muannas hunna, yang artinya mereka. Dan ini masuk kategori orang ketiga. Menuju yang kata ganti kedua atau orang kedua yang bersifat mufrad atau tunggal, yaitu anta dan anti, artinya kamu. Musanna atau kalian berdua itu antuma, baik itu muzakkar ataupun muannas. Sedangkan yang berbentuk jamak yaitu antum untuk muzakkar, antunna untuk muannas. Artinya adalah kalian. Nah, yang bentuk orang pertama yang berbicara itu hanya ada satu, bisa muzakkar dan bisa muannas. Bentuk tunggalnya adalah ana, ataupun bahasa Indonesianya adalah saya. Sedangkan bentuk jamaknya adalah nahnu, yang kita artikan kami atau kita. Nah, ini kita mengulang bentuk-bentuk kata ganti atau bahasa Arabnya adalah dhamir. Sebelum
merubah jadi tasrif lughawi. 5 kelompok dari tasrif lughawi madhi yang mana harus kita ketahui, dan ini adalah 5 kelompok yang memudahkan kita merubah ke bentuk-bentuk subjek yang ada. Oke, huwa ini bisa Muhammad, bisa Ahmad, bisa As'ad, dan lain sebagainya, atau bentuk dasar. Maka fi'lul madhinya kataba, tidak ada tambahan di dalamnya. Jadi asal usul daripada kata kerja tersebut. Ketika kita mau merubah ke bentuk hiya, maka kita kasih tambahan dari bentuk dasar, yaitu bentuk kataba. Kita tambah huruf ta terbuka dengan harokatnya sukun, yaitu bisa kita lihat di situ hiya. Maka hiya menjadi katabat, ada tambahan huruf ta pada bentuk dasarnya. Untuk huma, maka kita tambah huruf alif pada huruf dasarnya, yaitu kataba, kita tambahkan alif menjadi kataba. Untuk yang huma yang bersifat muannas, yaitu katabat, kita tambahkan alif setelah taknya menjadi katabata. Bentuk keempat, hum, kita tambah huruf waw dan alif pada bentuk dasarnya, maka menjadi katabu. Ini bentuk yang keempat. Untuk bentuk kelima, hunna, ya, caranya kita sukunkan huruf terakhir. Kalau di kataba kita sukunkan huruf ba-nya, habis itu baru kita tambahkan nun, maka menjadi apa? Dari kataba menjadi katabna. Nah, ini cara merubah kata kerja yang bersifat fi'il madhi ke subjek yang berbeda. Nah, jadi saya mengasihkan contoh untuk kata bahasa saja, tetapi ini juga berlaku untuk yang lain. Contohnya saja nazoro, huwa nazoro, hiya nazarat tambah ta, huma nazoro, hum nazoru, hunna nazorna. Semuanya hampir sama. Jalasa juga demikian, misalnya jalasa, huwa jalasa, hiya jalasat, huma jalasa atau jalasata, hum jalasu, hunna jalasna. Misalnya hasuna, bagaimana Pak? Sama. Hasuna, hasunat, hasuna, hasunu, hasun. Nah, semuanya 5 kelompok tersebut yang menjadi dasar kita untuk merubah kata kerja lambau atau fi'lul madhi atau bahasa tasrif lughawi fi'lul madhi. Oke. Ada pertanyaan, hunna bagaimana Pak? Anta sampai nahnu bagaimana Pak? Anta sampai nahnu mengikuti hunna, mengikuti hunna dengan cara, ya, domir anta sampai nahnu akan mengikuti bentuk pada domir hunna, hanya mengganti nunnya saja sesuai dengan subjek yang disebutkan. Contohnya, supaya jelas, tadi kita tahu hunna katabna,
Nunnya kita ganti menjadi, kalau kita mau menuju anta, nunnya kita ganti ta. Jadi katab ta. Kalau anti pak, menjadi katabti. Antuma, katabtuma. Antum, ambil tumnya, menggantikan posisi nun. Jadi katabtum. Antunna menjadi katabtunna. Kecuali ana. Ya, ana menjadi tu. Jadi katabtu. Sedangkan nahnu ini nunnya panjang menjadi katabna. Oke, ini materi tentang tasyrif lughawi fi'lul madi. Maka ketika kita salah di hunna, otomatis kita akan salah di anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, nahnu. Jadi pondasinya atau dasarnya di hunna. Untuk menunjukkan bahwa kalian sudah paham, maka kita akan menuju kepada latihan ataupun al-muraja'ah, mengganti, yaitu akmil ma ya'ti, yaitu mengganti kata kerja sesuai dengan kaidah tasrif lughawi di dalam fi'lul madi. Di situ ada beberapa soal, ada 10 soal. Contohnya saja nahnu. Di situ tercantum istaghfarna. Silakan kalian ganti ketika nahnu menjadi ana. Habis itu hum, yang kedua, yang ketiga adalah hiya. Soal yang kedua, barisan kedua, yaitu soal untuk 4 dan 5, yang kita ganti dari ana, qara'tu, rubah ke hum dan nahnu. Baris yang ketiga, syahadtu, ya, rubah dari posisi ana ke nahnu dan hiya. Habis itu barisan terakhir, soal untuk ke-9 dan ke-10, dari hum merubah ke ana, qara'u rubah ke ana bagaimana, dan nahnu bagaimana. Oke, ini yang untuk latihan pertama. Latihan kedua yaitu hafalkan. Yang penting itu 5 poin atau 6 poin situ. Yaitu kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna. Oke, silakan dihafalkan. Setelah hafal yang pondasi awal, baru menuju hafalan kedua, anta sampai nahnu. Oke, alhamdulillah, dialah Allah sebaik-baiknya pemimpin dan penolong. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.